Baru-baru ini ada salah satu WNI yang suka joget mengatakan bahwa rupiah melemah terhadap dolar tidak usah dikhawatirkan karena orang desa gak pakai dolar. Pernyataan itu membuat netizen Indo jadi kreatif banget dengan kosakatanya. Jadi siapa yang benar? Si WNI yang gemoy atau komentar-komentar rakyat Konoha? Aku pengen banget tahu dong perasaan kalian di kolom komentar di bawah. Hai, aku Leo. Disclaimer, aku bukan penasihat keuangan, suara aku bukan AI. Mari kita pikir secara logis. Walaupun orang desa tidak pegang dolar untuk hidup sehari-hari, melemahnya rupiah terhadap dolar sayangnya bukan cuma mempunyai dampak negatif ke orang desa, tapi ke semua orang di Indonesia, termasuk kamu dan aku. Mari kita bayangkan kehidupan orang desa itu bagaimana. Pagi-pagi buta, ada seorang ibu bangun tidur dengan mata masih belekan, udah jalan ke dapur. Langsung masak sarapan untuk bapak dan anak tercintanya. Berasnya digodok menjadi nasi, digabungkan dengan tahu dan tempe yang baru digoreng dengan gas LPG. Bapak dan anak dengan perut yang keroncongan menyantap hidangan ibu secara cepat. Lalu mandi dan bersiap-siap untuk beraktivitas. Bapak dan anak pamit ke ibu sebelum anaknya dibonceng motor oleh bapaknya untuk ke sekolah. Setelah menurunkan anaknya di sekolah, bapaknya berangkat ke sawah untuk bertani. Di gudangnya bapaknya mengambil pupuk agar tanahnya subur, lalu memakai mesin traktor untuk bertani. Di depan anaknya, bapak selalu kelihatan ceria dan senang, terlepas di otak bapaknya lagi sedang sangat cemas nyaris pingsan. Kenapa bisa gitu? Karena harga bensin naik tajam, dan bunga yang harus dibayar untuk cicilan motornya juga naik tajam. Belum lagi bapaknya keingat harga beras, kacang kedelai untuk tahu, dan gas LPG untuk masak juga baru aja naik tinggi beberapa minggu yang lalu. Padahal, masih lama hasil panennya. Kok bisa ya harga semua kebutuhan pokok bapaknya tiba-tiba naik tajam? Ya karena semua barang tersebut impor dari luar Indonesia, dan melemahnya rupiah membuat harga barang-barang tersebut ikut inflasi. Tapi, dampaknya tidak berhenti sampai situ. Karena biasanya kalau rupiah melemah terlalu jauh, Bank Indonesia biasanya terpaksa menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah. Kedengarannya mungkin rumit, tapi efeknya sangat nyata bagi bukan untuk cuma orang desa, tapi semua orang Indonesia. Bunga KKB naik, cicilan motor bapak naik, bahkan warung kecil yang pinjam modal jadi makin sesak napas. Ujung-ujungnya, ekonomi melambat karena masyarakat makin takut belanja dan lebih sibuk bertahan hidup. Jadi walaupun bapak di desa gak pernah lihat lembaran US dollar seumur hidupnya, hidup bapak tetap dipengaruhi dolar setiap hari. Ini sama aja kayak bilang orang desa gak pakai chip semiconductor, jadi chip gak penting. Padahal HP, motor, traktor, mobil, ATM, internet, semuanya pakai chip. Kadang sesuatu gak perlu kita pegang langsung untuk mempengaruhi hidup kita. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa rupiah bisa melemah? Apa karena konspirasi? Atau sebenarnya ada masalah ekonomi yang lebih dalam? Salah satu penyebab terbesar adalah ketika uang keluar dari Indonesia menuju aset yang dianggap lebih aman, terutama aset US seperti obligasi pemerintah US atau S&P 500. Investor global itu gak peduli perasaan orang Indo. Mereka cuma peduli return dan resiko. Kalau suku bunga di Amerika naik tinggi, sementara ekonomi Indonesia terlihat lebih beresiko, ya simpelnya uang akan pindah ke Amerika. Dan ketika banyak investor menjual rupiah untuk membeli dolar, permintaan dolar naik dan rupiah akan turun. Sesimpel itu. Makanya negara berkembang seperti Indonesia itu sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi global. Walaupun benar orang desa tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar, melainkan barter atau rupiah, tapi bukan berarti orang di desa terisolasi dari kondisi ekonomi nasional maupun global. Komen di bawah dong, aku pengen tahu opini kalian mengenai isu ini. Itu aja dari aku, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.